Rayosa Electronic, Rayosa Electronic, Rayosa Electronic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, penggemar YouTube Rayosa Electronic. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan dan doakan agar selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran rezekinya, amin 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 ya robbal alamin. Video selanjutnya ada televisi sub 21 inci, gejalanya mati total seperti ini ya. Saya colok dulu. Oke, ada bunyi klek 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 klek, sangat halus ya. Coba sekali lagi. Oke, ini tentunya ada bagian yang short, yang tidak beres atau yang ada yang rusak. Oke, saya bongkar dulu. Oke, setelah saya bongkar, ini dalamnya seperti ini, masih ada ini kotoran-kotoran ya, seperti ini. Katanya ini baru diservis baru 1 minggu, katanya rusak lagi. Tapi kalau baru servis tidak mungkin ini kotoran ini menempel ya. Ini sudah lama, mungkin untuk servis katanya sih cuma 1 minggu. Kalau 1 minggu nggak bakalan seperti ini ya, nggak ada kotorannya. Ini jelas sudah lama servis, katanya saja 1 minggu sudah rusak lagi ya. Nih kotor. Kalau 1 minggu rusak lagi berarti kerusakan pada televisinya yang tidak beres ya, bukan sama tukang servisnya. Karena tukang servis itu semua sama dan hanya memperbaiki atau mengganti yang rusak saja, itu tukang servis ya. Kalau masalah tidak awet dan tidaknya tergantung pesawatnya atau televisinya atau barangnya ya. Ini ada bunyi klek 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 klek, ini televisi. Saya bongkar dulu ini. Pasti ada yang short, entah itu di playback, transistor, atau juga di dioda, kita nggak tahu. Kita cek dulu. Kita lepas soket-soketnya dulu. Soket dekosing lepas, kita keluarkan dari boxnya. Kita lihat dulu komponen-komponen yang agak kurang baik atau secara fisiknya ada yang hamil. Untuk elko nya sepertinya masih bisa dipakai ya, ini tidak ada yang hamil. Coba kita putar untuk solder side nya. Oke, solder side nya juga pun masih bagus kelihatannya. Coba kita pelan-pelan saja, diurut saja, kita lihat jalurnya. Untuk jalurnya lumayan bagus, tidak ada yang kendor-kendor. Karena ini short atau ada bunyi klek klek klek, lampu indikator pun tidak menyala. Kita cek dulu caranya. Jangan kita colok terlebih dahulu. Kita ukur dulu pada posisi televisi ini off. Kita ukur di bagian primernya dulu. Bagian primer ada di sini, di elko 450 volt, yaitu di C705. Kita ukur, isi dulu, kita balik. Oke, ternyata insya Allah bagian primernya
tidak bermasalah karena di sini menurun. Langkah selanjutnya kita cek di B plus 115 voltnya untuk terlebih sub. Di sini kita ukur, di sini kita isi, tidak kelihatan multitesternya, kita geser. Oke, kita isi, kita balik, itu juga short. Ada yang short, entah itu beban di B plus 115 voltnya itu ya, mentok saja. Ini sudah dibalik-balik, jarumnya masih mentok terus, berarti bebannya ada yang short. Tentunya di transistor horizontal pun sepertinya ini juga short kalau diukur. Coba kita ukur dulu di sini. Basis mendapat pot hitam di sini. Ini yang merah ke kolektor. Tuh gandeng ya, short. Tuh tidak bergerak, menurun. Terus ke emitor yang merah. Oke, mentok. Kita balik, basis mendapat pot merah seperti ini ya, ini basis ini, sedangkan pot hitam ke kolektor itu juga mentok, tidak menurun. Kita pindah ke emitor juga tidak menurun. Jadi shortnya antara di beban B plusnya. Kita lepas dulu untuk transistornya, itu transistor horizontal. Kaki basis kita lepas, emitor, terus juga di kolektor kita lepas. Kalau susah bisa dibuka saja untuk skrupnya, tapi saya lepas ini apa sama pendinginnya. Karena pendinginnya kecil, buka saja, tidak apa-apa di sini. Seperti ini ya. Setelah dilepas, diukur kembali di B plusnya, di elko 160 volt, atau juga ada di simbol C753. Diukur kembali di C7. Di sini ada tulisannya 763, 753 ya, 753 C763. Kita ukur lagi di sini, kita isi. Oke, menurun. Kita balik ya, isi, kita balik, potnya harus menurun. Ini sudah tidak short atau beban termasuk aman, jadi tidak mentok terus ya, seperti tadi sebelum saya lepas ini horizontalnya. Lalu yang menyebabkan insya Allah transistor horizontalnya, coba kita ukur di kaki basis kolektor emitter. Seperti ini saja cara ukurnya. Oke, bergandengan, mentok. Untuk kolektor juga mentok. Kita balik, emitor mentok, kolektor juga mentok. Ini dipastikan horizontalnya short dengan tipe berapa ini tidak kelihatan, 2140 ya, TT 2140 itu. Ini dipastikan short. Selanjutnya untuk melakukan pergantian transistornya,
Sebelum saya ganti ini transistor, saya harus colok dulu ini televisi atau pesawatnya dengan mengukur backplusnya untuk tegangannya, apakah tegangannya normal 115 atau tidak ada. Kita ukur rata-rata 115 ya untuk televisi sub, dan juga 125. Skalanya pindah atau selektornya pakai 250 di sini. Untuk yang port hitam harus ke grounding. Di sini grounding bisa ditaruh di sini. Ini grounding untuk arde ya, atau groundnya. Selanjutnya televisinya langsung colok dan diukur di C tadi yang tegangan 160 voltnya, di simbol C763 di positif di sini, atau juga langsung di kaki playback nomor 2 di sini, 1 2 di sini ya, dekat transistor horizontal. Kita ukur dulu di sini juga bisa apakah tegangannya masuk atau belum, kita colok. Oke, ini tegangannya 125 volt, itu rata-rata ya untuk backplus di televisi sub 115, 125, ada juga yang 130 ya, tapi ini yang menggunakan 125 tuh. Oke ya, ini sangat stabil untuk tegangannya. Insya Allah kerusakan hanya di transistor horizontalnya yang ini ya. Saya cari dulu. Untuk tipe transistor TT2140 ini stoknya untuk sementara saya belum punya. Jadi kalau ada bunyi klek-klek, itu ada transistor yang short. Besok kalau sebelum diganti, kita cek dulu bagian-bagian atau secara fisik untuk playback. Kenapa transistor ini mati ya? Biasanya kalau mati ada yang short, biasanya ada di kapasitor, ada dioda, ada juga playbacknya. Saya mau cek dulu untuk secara fisiknya, biar besok kalau diganti langsung nggak mati ya. Takutnya mati kalau ada komponen yang short. Ini kapasitor, ini untuk kapasitor untuk horizontal ini ya, yang kolektor, dan juga ada playbacknya dengan tipe JF05013261. Untuk playback saya cek dulu. Oke, untuk playback juga hamil muda ini kan, untung saya tadi nggak ada ya stoknya, jadi saya pasang besok saja. Tapi ini pasti playbacknya juga short ini ya, hamil. Coba kita fokuskan. Oke ya, seperti itu. Ini hamil, ini tandanya hamil, atau playbacknya juga ikut short seperti itu. Ini harus diganti juga playbacknya, jangan langsung ganti transistor horizontal, nanti pasti mati lagi kalau ini, kalau hamil nggak diganti ya. Kalau lainnya insya Allah normal ya. Jadi intinya kalau mengganti ini harus mengganti playback, karena playbacknya hamil. Kalau nggak diganti ini mati terus, habis sekarung bisa ludes ya. Ini harganya ya lumayan, kalau sekarung wis berapa duit ya. Jadi buat PR saja ini
Untuk pemasangan playback dan transistor besok saya lanjut lagi insya Allah kalau ada waktu. Kalau waktunya masih ada, soalnya banyak banget video-video atau televisi yang belum dibongkar ya, jadi urutan terus. Oke, jadi ini bersambung dulu untuk pemasangan besok. Insya Allah cuma di transistor dan juga playback. Jangan lupa subscribe Prayitsa Elektronik channel PE. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.